Tidak sulit bagi Allah untuk menjadikan kita bagian dari orang-orang yang mungkin memusuhi agama ini, tapi dengan rahmat karunia-Nya kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam ini. Dan sholawat serta salam kita sampaikan kepada inspirator kita, kebanggaan kita, teladan kita, yang bahkan di akhir hayatnya beliau mengatakan umatku, 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 Nabi Muhammad SAW. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ya. Ayah kita, ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh, yang bisa membawa kebaikan, rahmat, karunia bagi kedua orang tua kita. Dan alhamdulillah ini bisa bersilaturahim di siang hari ini, guys. Ini takmir semua atau enggak? Ada yang enggak, guys? Jamaah juga, iya. Jadi alhamdulillah bisa bersilaturahim di kesempatan hari ini. Saya mungkin akan nanti sedikit saja ya berbagi, dan karena forumnya kecil saya lebih suka bisa bicara lebih dalam nanti ya. Saya akan cerita tentang apa yang kami kerjakan, karena ada satu hal ya, kegelisahan yang mungkin kita miliki bersama hari ini. Jadi konteks kita hari ini itu saya terinspirasi oleh surat At-Taubah ayat 105. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasatraduna ila ilimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kenapa materi ini penting ya? Karena pernah ada salah seorang ulama itu dakwah ke Eropa. Sampai di Eropa ulamanya kembali ke Timur Tengah. Karena muridnya yang di Eropa begitu cinta, ikutlah muridnya ke Timur Tengah. Sampai Timur Tengah muridnya kaget. Katanya Islam mengajarkan kebersihan. Ada orang buang air kecil di belakang masjid. Katanya Islam mengajarkan kejujuran. Sandalnya depan masjid hilang. Ya, lahirlah sebuah makalah katanya. Keindahan Islam ditutupi oleh orang-orang Muslim. Jadi penting buat kita sekarang menampilkan keindahan Islam lewat karya, prestasi, dan kontribusi. Dan mungkin banyak yang belum kenal dengan saya di sini, nggih, Bapak ya. Mungkin ya boleh ya sedikit perkenalan tentang apa yang kami kerjakan di masyarakat. Atau langsung ke ini ya, storynya aja aku cerita dulu ya. Jadi saya dulu buat satu program namanya klinik asuransi sampah. Dan alhamdulillah karena program itu akhirnya saya diundang makan malam sama Raja Charles di Istana Buckingham ketika itu. Lalu dikasih beasiswa 1 year mentoring di kampus terbaik dunia, dan diberikan dukungan oleh BBC ya, dipromosikan di lebih dari 80 negara. Dan alhamdulillah pulang dapat dukungan juga yang luar biasa dari kerajaan Inggris ya. Ini saya tampilkan fotonya karena orang tidak percaya. Kalau saya cerita saya ketemu Raja Charles dan Putin. Jadi kalau saya ke kabupaten keliling gitu, lu beneran tak dok gitu. Nah, next list termasuk John Kerry, Sekretaris Negara Amerika Serikat, dan mungkin saya yakin Bapak Ibu sangat familiar dengan Presiden Rusia ya, Vladimir Putin. Itu juga mengundang saya dan memberikan apresiasi dan dukungan ya atas apa yang kami kerjakan. Jadi apa hikmahnya? Saya tinggal di Belembeng di Malang ya. Jadi asli Malang, dan alhamdulillah bisa dapat pencapaian ini. Jadi hikmahnya apa yang kita lakukan, yang anak-anak kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras, dan gotong royong, Allah itu berkenan membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Dan ini tanggung jawab kita hari ini Bapak Ibu semua. Jadi saya buat Malang Cerdas 5 bulan lalu, mungkin boleh. Jadi Malang Cerdas itu kami fokus bantu pelajar-pelajar di Malang Raya meraih prestasi menggapai mimpinya. Dan alhamdulillah dalam 5 bulan kita tadi mungkin disampaikan ya, sudah menyalurkan 473 beasiswa dari 1000 beasiswa ya, kami siapkan ya. Termasuk kita mengunjungi 183 sekolah. Kalau orang dengar 183 mungkin nyuwun pangapunten biasa Pak Bu rasanya ya. Tapi bagi saya dan tim itu butuh perjuangan luar biasa. Benar, jadi saya datengin tuh sekolah-sekolah di Ampel Gading, Sumber Manjing Wetan, Sembon, ya kemarin malam Kalipare ya. Sebelumnya kami dari Kromengan dan lain sebagainya begitu. Dan alhamdulillah ya kami menargetkan dari 1000 beasiswa dan 500 sekolah itu sudah tercapai 473 beasiswa dan 183 sekolah. Khusus Ramadan ini kita punya program Rotu Masjid ya. Di 100 masjid yang mau kita berikan dampak ya. Dan kenapa ini penting bagi saya? Karena kebayang kan, Bapak Ibu, Bapak semua ya, 5-10 tahun lagi ini tantangannya lebih berat. Saya sekarang sudah tambah tua ya, saya sudah usia 30 ya. Mas usia berapa? 21 ya. Jadi saya betul-betul dari lubuk hati paling dalam berharap ya. Ada generasi-generasi muda kita ya di Malang yang muslim, yang betul-betul punya semangat ya. Itu punya prestasi lebih dari apa yang saya capai. Jadi kita rindu sekarang.
anak-anak muda seperti kawan-kawan yang punya prestasi lalu menampilkan keindahan Islam lewat karya dan kontribusinya begitu. Dan jujur untuk mencapai tadi malang cerdas ya, itu butuh perjuangan itu. Sampai saya punya quote favorit ya. Jadi dan banyak lain termasuk kedua itu getu ya. Kalau apapun yang mau dicapai, kita sebagai muslim itu harus tough ya. Jadi persisten dan konsisten. Dan kenapa ini menjadi satu hal yang juga esensial? Pernah ada salah seorang pemuda kirim surat ke ulama di Timur Tengah. Islam itu agama yang mulia, tapi kenapa sekarang Islam kaum muslimin mundur dan banyak yang kaum bukan muslimin maju? Dijawab ulama dalam sebuah kitab yang berisi 3 bab. Yang salah satu babnya mengatakan karena orang-orang barat lebih banyak berkorban daripada kaum muslimin, mereka memberi lebih demi agama mereka ketimbang apa yang diberikan kaum muslimin bagi agama. Jadi itu yang mendasari ya. Kami akhirnya buat program Malang Cerdas, termasuk Road to Masjid dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya supaya, mohon izin Mas Azmi, ini yang paling muda? Atau Mas siapa namanya? Nabhan, oke. Termasuk adik ya. Jadi saya mau buka-buka nih, gimana caranya supaya Mas Nabhan ya, Mas Azmi ya, bisa punya prestasi lebih dari saya. Pertama, potensi. Jadi kita itu ibarat produk ya, laku itu di pasar yang sesuai, market yang tepat. Sama, kita bisa meraih sesuatu yang luar biasa itu kalau sesuai dengan potensi kita. Jadi penting pertama kita, termasuk di remaja masjid ya, di rumah itu fokus ke potensi diri dulu. Lihat 3 hal sebetulnya sederhananya. Apa yang disukai, kuasai, dan bermanfaat. Pleasure, strength, dan meaning. Next please. Lalu yang kedua, Ikigai, ini teori paling populer kedua di Jepang. Lihat, what you love, what you are good at, what the world needs, what you can be paid for. Nah buktinya apa Dokter Gamal? Saya suka 3 hal ya, inovasi kesehatan, wirausaha sosial, dan saya suka menginspirasi anak-anak muda untuk berbuat sesuatu yang nyata. Akhirnya saya datang ke ruangan dosen saya bilang, dok saya ingin jadi inspirator kayak dokter. Sampai saya terbawa mimpi. Bapak ibu saya bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya, dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian. Oke, next please. Termasuk ketika saya buat program-program kesehatan, saya tidak menyangka akhirnya dikasih penghargaan di berbagai negara dunia ya. Misalkan ini ketika di Peru dan di Jerman. Ini previewnya gini. Nah, sebenarnya kalau previewnya nggak bisa, aku bisa potong di sini. Jadi next time previewnya jangan pernah begini lagi ya. Jadi biar kita bisa. Tapi it's good, very good. Next. Okay. Jadi saya foto karena yang di Jerman agak ini apa kompleks ya tampilannya. Jadi itu sedikit gambaran ya bahwa menemukan potensi itu penting. Terus yang kedua, mungkin ada 3 poin aja yang akan saya sampaikan pada kesempatan mulia ini. Kedua itu mulai dari why. Why itu alasan ya. Seperti saya kenapa bisa keliling ke 183 sekolah tadi ya, atau mencari 473 beasiswa begitu. Atau hari ini misalkan keliling ke 100 masjid kita di bulan Ramadan ya. Itu karena punya why, kawan-kawan ya, adik-adik khususnya ya. Jadi why itu cause, sebab, belief, keyakinan yang mendorong kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Apapun yang membuat kita mau mencapai sesuatu yang luar biasa itu butuh why yang kuat. Kalau nggak ada why yang kuat ya, kita nggak akan berjuang habis-habisan kan. Apa yang membuat kita mau bangun jam 2-3 pagi ya. Apa yang membuat kita mau struggling ya dalam ketidaknyamanan itu karena why. Nah salah satu why-nya saya, ini adalah kedua orang tua saya ya. Next please. Jadi bapak saya dan ibu saya. Kebetulan bapak saya dulu juga ini bendahara di PCM Blimbing. Mungkin kalau bapak-bapak yang senior itu mungkin ada yang familiar dengan ayah saya. Jadi beliau berdua Masya Allah sekali Bapak Ibu ya. Jadi ayah saya jual tanahnya supaya saya kuliah di kedokteran. Ibu saya ini Masya Allah, saya berangkat ya, itu beliau angkat tangannya ketika saya berangkat dari rumah saya. Dan itu dilakukan terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau saya ujian, ibu saya tanya, nanti kau ujian jam berapa? Waktu kau ujian, mami di atas sajadah. Jadi banyak saya capai dalam hidup ini. Itu jujur bermula dengan keinginan sederhana, yaitu membahagiakan kedua orang tua saya, Bapak Ibu. Jadi itu mungkin poin kedua. Jadi teman-teman harus punya why-nya ya. Apa yang kira-kira alasan begitu. Tentunya kita ingin meraih surga, mungkin ridha Allah ya. Ingin berbuat kebaikan ya, atau apapun ya, tapi why itu kunci yang membuat kita bisa growth dengan optimal di kemudian hari. Dan yang ketiga ya, oh iya,
Jadi buat karya nyata, itu kuncinya sebetulnya. Jadi saya bisa keliling ke 30 negara, itu karena karya nyata. Kalau orang lihat yang saya capai, orang bilang enak mah Dokter Gamal, dimodalin kerajaan Inggris, mungkin orang bilang gitu, diundang kerajaan Inggris, ya disupport tokoh-tokoh dunia, gitu. Tapi orang nggak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi sebelum saya ngobrol sama Putin, terus diundang Raja Charles, tuh perjuangannya luar biasa. Ya saya bahkan di Asia Tenggara ini cuma Vietnam yang belum saya kunjungin ya. Di Australia saya ke sana gagal sama tim berempat, ke Amerika, benua Amerika itu Amerika Serikat, Peru, Meksiko saya kunjungin. Ya, lalu di benua Eropa itu banyak negara sudah nih, Denmark, Jerman, Inggris, Slovakia dan lain sebagainya. Jadi orang cuma lihat waktu saya diundangnya aja. Tapi orang tidak lihat perjalanan sebelumnya yang panjang ya, tapi kuncinya adalah ini karya nyata. Nah, karya yang saya pertama klinik asuransi sampah. Ini kisah nyata seorang pemulung, seorang anak pemulung namanya Khairunisa, sakit diare tidak bisa berobat. Akhirnya dia menemani bapaknya memulung dan meninggal di dunia di gerobak sampah ayah. Dan ini menjadi motivasi buat saya dan teman-teman mengembangkan yang namanya klinik asuransi sampah, karena kami yakin kesehatan adalah hak setiap orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Jadi di tempat saya itu warga berobat cukup bayar dengan kardus plastik. Mereka bisa dapat jaminan kesehatan, dan ini pendapat warga atas apa yang kami kembangkan. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. Dan itu sedikit contoh ya, dan banyak program kami yang kami buat di bidang kesehatan, ada namanya Siapa Peduli untuk bantu biaya operasi dan lain sebagainya. Next please. Ya. Dan yang berikutnya adalah ini inspirasi terbesar yang menurut saya bisa jadi contoh buat teman-teman yang masih muda ya. Jadi ini kisah luar biasa sekali, kisah ini bagi saya. Saya baca kisah ini sekitar 10 tahun lalu ya. Dan itu betul-betul menjadi ya satu role model, sebuah inovasi dan keteladanan spiritual yang luar biasa. Kisah ini diawali ketika Rasulullah ditanya salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, kota manakah yang akan dibebaskan terlebih dahulu? Konstantinopel atau Roma?" Rasulullah menjawab, "Kota Heraklius terlebih dahulu." Itu memberikan sebuah bisyarah ya, kabar gembira bagi kaum muslimin bahwa salah satu pusat peradaban akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Jadi Konstantinopel kota yang luar biasa terletak di ujung pulau, dikelilingi 3 sisi lautan, Selat Bosforus, Laut Marmara, dan Selat Tanduk. Seluruh lautannya dikelilingi rantai yang sangat besar sehingga kapal-kapal musuh tidak bisa melewatinya. Daratannya dikelilingi oleh dinding yang tingginya 30 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu luar biasa Konstantinopel sampai Raja Prancis yang namanya Napoleon Bonaparte mengatakan, andai kata dunia ini merupakan satu negara, maka Konstantinopel inilah yang paling layak menjadi ibu kotanya. Dan ada hadis lain yang menjadikan kisah ini semakin menginspirasi. Rasulullah itu bersabda, Konstantinopel itu pasti akan dibebaskan, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadis ini menginspirasi banyak pemimpin untuk membebaskan Konstantinopel. Abu Al-Ansori, Sulaiman bin Abdul Malik, Harun Al-Rasyid, Sultan Bayezid I, Sultan II, mereka semua gagal. Lahirlah seorang anak namanya Muhammad. Beliau menancapkan, mengazamkan dalam hatinya bahwa beliau ingin membebaskan Konstantinopel. Akhirnya dikumpulkan 40.000 anak, dilatih ilmu fisik, agama, perang, disebut Janisarius. Untuk merontokkan di Konstantinopel yang tingginya 30 meter, lebarnya 9 meter, beliau menciptakan sebuah senjata yang bisa melepaskan peluru yang beratnya 700 kg. Akhirnya 6 April 1453, Muhammad Al-Fatih membawa 250.000 pasukan dengan 400 kapal perang untuk membebaskan Konstantinopel. 14 hari perang, tidak ada tanda-tanda kemenangan. Sebagian pasukannya berkata, "Sudahlah Muhammad Al-Fatih, kita menyerah saja, kita pulang saja, dan kita serang di lain waktu." Tapi Muhammad Al-Fatih tidak menyerah ya. Jadi kunci pertahanan Konstantinopel, karena lautannya dikelilingi rantai, kapal-kapal Muhammad Al-Fatih tidak bisa melewatinya. Akhirnya Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk memindahkan 70 kapal perang dari Selat Bosforus menuju Selat Tanduk melalui Gunung Galata yang panjangnya 3 mil.
Bayangkan 70 kapal perang ditarik dengan tenaga manusia menaiki sebuah gunung dalam waktu 1 malam. Hingga Yilmaz Ostuna di dalam kitabnya Osmani Tarihi mengatakan, kami tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar sesuatu yang luar biasa seperti ini. Muhammad Al-Fatih telah mengubah bumi menjadi lautan, dan dia telah menyeberangkan kapal-kapalnya di puncak gunung sebagai pengganti gelombang lautan. Sungguh kehebatannya jauh melebihi apa yang dilakukan oleh Alexander yang Agung. Dan keesokan harinya dikumpulkan pasukan untuk sholat Jumat. Beliau ingin memilih pasukan terbaik sebagai imam sholat. Diminta seluruh pasukannya berdiri. Lalu beliau bertanya, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat wajib? Semenjak akil balik silahkan duduk. Tidak satupun pasukannya duduk. Dan pertanyaan terakhir, wahai pasukanku, siapa di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat malam? Semenjak akil balik silahkan duduk. Seluruh pasukannya duduk kecuali Muhammad. Jadi tidak sulit bagi Allah untuk memenangkan pemimpin sebelumnya. Tapi kenapa Allah memilih Muhammad Al-Fatih? Ini hikmah besar buat kita. Bahwa ya, dulu pernah hidup seorang anak muda yang begitu menjaga kedekatannya dengan Allah, dan Allah berikan keberhasilan dan kemuliaan dalam kehidupan. Dan yang terakhir, kunci keberkahan, Bapak Ibu semua. Jadi mungkin kita ingat kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur. Dari sumur itu kan beliau memberi minum masyarakat, lalu membeli sebuah ladang. Ditanami 1.550 pohon kurma. Berkembang terus sampai dipegang kerajaan Turki Utsmani, lalu diserahkan ke kerajaan Arab Saudi. Sampai sekarang masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf-wakaf Utsman bin Affan, yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 di dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Dan ketika kita berkumpul di sini, di Indonesia pun banyak. Bahkan ada seorang kiai kan keluar rumah, menawarkan perabot rumahnya dijual untuk gaji guru-guru yang mengajar di sekolahnya. Berkembang terus. Sampai sekarang punya 12.000 sekolah, 180 universitas, 107 rumah sakit, 13 fakultas kedokteran, dan melahirkan 700 dokter setiap tahun. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Muhammadiyah yang dibangunnya. Ya. Jadi ketika kita berkumpul di sini, detik ini miliaran orang dikubur sedang berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang aku tinggalkan. Tapi Allah menjawab sekali-kali tidak bisa. Dan yang terakhir ya, spiritualitas. Jadi ini contoh seorang ustazah, tujuan akhir Andrian Firdaus saja ya. Wait, next slide. Itu good ya. Okay. Ini contoh salah seorang ustazah yang memberikan banyak hikmah buat masyarakat Indonesia. Jadi saya tuh melihat ya, banyak anak muda sekarang kita itu imannya yaitu mudah goyah, terus mudah, karena setiap manusia kan akan diuji di titik terlemahnya. Ada yang diuji dengan harta nggak kuat, ada yang dengan harta kuat dengan tahta nggak kuat, ada yang dengan harta tahta kuat dengan pria wanita nggak kuat. Jadi PR kita sekarang tuh banyak sekali ya. Bagaimana menyiapkan anak-anak muda kita yang bisa tetap ya, jadi makhluk yang kuat di kemudian hari. Terakhir yang perlu dipersiapkan teman-teman itu, contohnya inspirasi saya yang Habibie. Jadi Pak Habibie ini contoh yang luar biasa bagi saya. Waktu kita kecil kan orang tua kita kalau pesen nak belajar yang pintar kayak Pak Habibie ya kan di rumah-rumah kita. Jadi beliau punya spiritualitas yang kokoh. Beliau mengatakan otak saya Jerman tapi hati saya Mekah. Dan beliau mengatakan saya bersyukur bisa membangun sinergi positif antara ilmu pengetahuan, teknologi dengan spiritual. Dan yang ketiga, ini yang Habibie langsung cerita sama saya. Jadi beliau cerita bahwa Ibunda Ainun, istri beliau, itu adalah lulusan terbaik se-SMA Jakarta Jawa Barat ketika itu. Dan Ibunda Ainun mengatakan bahwa servis terbesar saya kepada bangsa ini adalah menjadikan Habibie seorang teknokrat, menjadikan Habibie orang berguna bagi bangsa. Jadi kalau kita membangun anak-anak muda yang luar biasa di kemudian hari, itu mulai dari rumah-rumah kita ya.
Jadi kadang-kadang kita nggak perlu neko-neko sebetulnya ya. Jadi bagaimana di rumah kita betul-betul mulai dari situ. Bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita menjadi versi terbaiknya. Yang dia bangun jam 3 pagi setiap hari ya. Setelah sholat tahajud, sholat subuh, zikir, dia olahraga ya, dia makan makanan sehat, dia belajar keras sampai dia raih cita-citanya. Terakhir, saya yakin Bapak Ibu semua ya. Ini bapak-bapak semua lebih tepatnya ya. Orang sering penasaran sama saya. Dr. Kamal kok bisa diundang Raja Charles, Putin, John Kerry, Putri Mahkota Denmark, dan lain sebagainya. Orang sering penasaran. Jadi satu hal yang saya tanamkan. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Dan kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan datang dalam keadaan. Dan insya Allah kami di Malang Cerdas ya, itu mencoba memfasilitasi teman-teman yang masih muda, supaya bisa growth ya, tumbuh lebih optimal di kemudian hari. Sekaligus mengundang ya, insya Allah kami tanggal 15 ya, itu ada buka bersama dengan Menparekraf ya. Itu insya Allah nanti kita akan sampaikan ya, mungkin dari perwakilan masjid nanti bisa membersamai, supaya nanti bisa mendapatkan insight ya, termasuk mengetahui berbagai program ya, potensi yang bisa dikembangkan di kemudian hari. Terima kasih nih Bapak-bapak sekalian ya, dan jangan khawatir ya, walaupun tidak banyak ya, tapi saya yakin ya, yang kita lakukan mungkin kecil ya, tapi insya Allah kalau kita istiqomah terus, kita menyebarkan value-value kebaikan ini, akan menjadi inspirasi dan akan menjadi kebaikan yang tumbuh di kemudian hari. Akhir kata, tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan lama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Dan tetaplah menjadi pejalan dalam jalan-jalan kebaikan, karena jalan kebaikan adalah jalan Allah, sehingga dia yang berjalan dalam jalan kebaikan sesungguhnya sedang berjalan bersama Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Matur nuwun. Quick Q&A. Sempat ya kira-kira? Cukup mungkin ya, mungkin ngobrol setelahnya.